ilmu at-tasawuf, yakni kathratul ilm. Ilmunya sangat banyak, pemahaman orang tersebut sangat banyak. Kadang kita lihat sebutan dari seorang ulama setelah mereka dikatakan al-alim, al-allama. Sudah dia berilmu, alim, ditambah allama, ini banyak betul ilmunya. Tabahur bil ilm, ilmunya seperti luasnya lautan, saking banyaknya pemahaman dan ilmu yang dimiliki. Namun di dalam satu pengakuan, seseorang itu bisa dikatakan betul dan tidaknya ketika didapatkan tanda-tanda dan alamat. Oleh ada di antara manusia yang mengatakan atau mengakui pada dirinya dia seorang mukmin yang sempurna di dalam keimanan, bisa saja semua orang mengatakan seperti itu. Atau dia mengatakan aku adalah orang yang memiliki sifat berpasrah, tawakal, siapapun bisa mengatakan. Atau dia mengatakan aku berilmu, alim, aku seorang sufi, siapapun bisa mengatakan. Tapi mana buktinya? Apa tanda-tandanya? Dengan bukti dan tanda-tanda yang diucapkan dari pengakuan itulah membedakan dari pengakuan itu betul adanya atau sebaliknya hanya dusta belaka. Maka manusia di dalam pengakuannya bahwa dia seorang yang beriman, sempurna di dalam keimanannya kepada Allah, kepada Nabi, kepada kitab yang diturunkan, para utusan, para malaikat Allah, ataupun dari rukun iman yang ada, ketetapan qada dan qadar, baik dan tidak baik datang dari Allah. Jika itu hanya sebatas pengakuan tanpa ada tandanya, maka sudah bisa dipastikan itu pengakuan yang dusta. Sempurna iman kita dilihat dari tanda-tanda. Kalau iman kita di dalam kecintaan kepada Allah seperti yang sudah kita lalui, maka apa yang Allah tuliskan dari wahyunya untuk Nabi kita Muhammad secara umum kepada orang yang beriman, hendaknya kita memaksimalkan dari apa yang kita pahami terhadap Al-Quran untuk kita amalkan. Jika pengakuan kita tentang keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka harus ditunjukkan dari tanda-tanda pengakuan tersebut mengikuti semua yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lihatlah Nabi SAW di dalam hadis beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan beriman seseorang, artinya belum sempurna iman orang yang beriman kepadaku, sehingga aku dia jadikan lebih dicintainya daripada dia mencintai dirinya, anaknya, dan semua manusia yang ada di sekitarnya. Kita cinta kepada anak kita, tak boleh mengalahkan cinta kita kepada Nabi. Kita cinta kepada keluarga kita, tak boleh kecintaan kita mengalahkan
cinta kita kepada Nabi. Itu pengakuan untuk orang yang ingin sampai kepada kesempurnaan iman. Kita mencintai, menyukai harta keduniawian, maka tidak boleh mengalahkan terhadap harta dan dunia itu kecintaan kita kepada Nabi. Dan itu adalah tanda keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kecintaan kita mengalahkan akan Nabi Muhammad, maka tidak dikatakan sempurna iman orang tersebut. Bukan dia tidak beriman, tapi tidak sempurna. Kalau hawa nafsunya masih mengalahkan daripada apa yang didatangkan oleh Nabi, maka tidak sempurna juga imannya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu pernah ditenteng sama Nabi sambil berjalan. Lalu saking senangnya Umar bin Al-Khattab kepada Rasul, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min waladi wa ahli wa mali illa nafsi baina jambai. Engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari hartaku, lebih aku cintai dari keluargaku, lebih aku cintai daripada anak-anakku, kecuali akan diriku sendiri. Untuk mengorbankan harta tidak jadi masalah bagi Umar. Untuk mengorbankan anak tidak jadi masalah. Untuk mengorbankan keluarga untuk Nabi tadi ya, untuk Nabi. Itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau untuk mengorbankan diriku sendiri, belum bisa. Aku masih cinta kepada diriku sendiri. Maka jawab Nabi apa? Saat itu dia katakan, Umar mengatakan seperti itu, langsung spontan dijawab Nabi, la yatimmu imanuk ya Umar. Tidak sempurna kalau begitu imanmu. Meski kau berani mengorbankan hartamu semua, anakmu, keluargamu, atau orang tuamu, tapi tidak untuk dirimu, maka tidak sempurna, belum sempurna imanmu. Saat Nabi bilang seperti itu, langsung detik itu berubah. Yang tadi diucapkan Umar akan dirinya lebih dia cintai daripada Nabi, seketika itu berubah dan menjadi sempurna imannya dengan ikrar, pengakuan langsung dari mulut Nabi kita Muhammad. Apa bilang Umar? La antal an, detik ini, saat ini ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada anakku, hartaku, keluargaku, hatta diriku sendiri. Nah, dia kalahkan jiwanya, dia kalahkan nyawanya. Cintanya sama dirinya sekarang dikalahkannya. Ketika dia mengatakan seperti itu Umar, maka di saat itu juga Nabi langsung memberikan pengakuan. Maka Nabi mengatakan, Al-an ya Umar, saat ini, sekarang ini, setelah engkau mengucapkan apa yang kau ucapkan, maka sempurnalah imanmu. Lihat bagaimana peranan imannya orang-orang yang harus kita jadikan tauladan kepada kita sekalian dan keluarga kita atau anak-anak kita terhadap kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Itu sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab. Tidak ada bab mikir, tidak ada bab nanti anak istihoroh dulu, tidak ada bab mengundur-undurkan itu tidak ada. Nanti anak pikirkan dulu. Apakah aku lebih mencintai diriku, mengalahkan kecintaanku akan dirimu ya Rasulullah? Tidak. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Nabi mengatakan sempurna setelah saat ini imanmu, maka betul-betul sempurna iman Umar bin Khattab. Betul-betul sempurna. Tapi dari semua kesempurnaan imannya para sahabat, yang paling sempurna dan paling perfect imannya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Siddiq tidak ada yang mengalahkan kecintaannya kepada
kepada Allah dan Nabi sebagai bentuk pengakuan dan memang tandanya ada. Nabi mengajak orang-orang muslimin ketika perintah untuk menuju ke Tabuk di musim panas, musim panen kurma. Rasulullah itu kalau mau perang itu kadang jarang sekali mengabarkan kepada mereka di mana, kemana, jarang. Hampir dikatakan tidak mengatakan. Tapi ini dijelaskan sama Nabi. Mau ke Tabuk, perjalanan itu kurang lebih hampir mendekati 1000 km dari kota Madinah. Musim panas yang luar biasa, dengan perbekalan yang minim. Makanya Nabi membukakan peluang untuk yang mempunyai harta menyumbangkan harta bendanya, membantu yang tidak memiliki perangkat perang, alat-alat perang atau kendaraan perang agar dikeluarkan di jalan Allah. Utsman bin Affan di antara sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi SAW. Ya, beliau mengeluarkan 1000 dinar, 1000 ekor kuda di jalan Allah. Maka Nabi mengatakan, saking bahagianya Nabi, tidak ada yang mencelakaimu atau kamu tidak akan celaka setelah hari ini, wahai Utsman, dari apa yang telah engkau keluarkan. Umar bin Khattab melihat Abu Bakar tidak mau kalah, tidak mau terlambat, pengen duluan mengeluarkan harta yang dimilikinya, karena Nabi membukakan peluang untuk pemilik harta benda mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sekalipun kalau Nabi minta itu wajib untuk diberikan, ya. Tapi semua yang dengan keterpaksaan itu malah menjadikan hal-hal yang tidak baik untuk yang mengeluarkan. Kalau bukan dari kesadaran kita di dalam perihal yang sangat kita cintai, berat untuk kita mengeluarkan, walaupun itu kita keluarkan jadinya tidak baik untuk kita. Setengah-setengah, antara ikhlas dan ikhlas. Orang yang ikhlas aja masih belum bisa menjamin dari amal kebaikan yang dikeluarkan, hingga dikatakan an-nasu halak illa al-alimun. Semua manusia itu akan binasa kecuali orang yang berilmu. Al-amil wal-alimun halak illa al-amilun. Semua yang berilmu pun akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmu. Wal-amilun halak illa al-mukhlisun. Orang yang mengamal pun akan binasa kecuali orang yang ikhlas di dalam pengamalannya. Wal mukhlisun ala khatarin adhim. Orang yang ikhlas itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah, di ujung tanduk bahaya dia. Bagi dia bahaya walaupun dia mengatakan ikhlas. Ana ikhlas mengeluarkan harta ana di jalan Allah, ana ikhlas membantu ana, wallah ikhlas membantu ente. Itu kalimatnya pengakuan ikhlas. Tapi orang yang mengucapkan ikhlas itu bahayanya dia itu lebih besar. Kenapa? Karena yang tahu ikhlas itu menilai, bukan yang mengatakan. Ya. Allah yang paling tahu apa yang kita keluarkan dari amal kebaikan itu ikhlas atau tidak. Hanya Allah yang mengetahui. Umar bin Khattab mendahului dari Abu Bakar, ternyata Abu Bakar sudah lebih dahulu. Karena dua orang ini sahabat Nabi dan Muhammad ini, Umar dan Abu Bakar ini selalu berlomba-lomba siapa yang duluan untuk mendapatkan hati Nabi Muhammad. Datang Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar. Lalu Umar dengan percaya diri dan yakin bahwasanya kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam infak sedekahnya, harta yang diminta oleh Nabi untuk melaju ke peperangan. Akhirnya ditanya sama Nabi, "Ente ya Abu Bakar, ya Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu?" Dari harta yang dikeluarkan Umar itu separuh dia punya dikeluarkan untuk di jalan Allah.
Kalau hartanya 1.500.000 dikeluarkan separuh. Bilang Umar, Anda masih sisihkan separuh ya Rasulullah. Didoakan Nabi. Ketika Nabi tanya kepada Abu Bakar, apa yang kau keluarkan ya Abu Bakar? Semua. Bukan separuh. Masih kalah Umar sama Abu Bakar. Aku keluarkan semua. Lalu ditanya Nabi balik, lalu apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Nggak ada urusan duniawinya. Kutitipkan keluargaku, anak-anakku, istriku, aku titipkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi mengalahkan tetap dari sisi persaingan yang positif antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Umar tidak bisa mendahulukan Abu Bakar. Semua harta benda Abu Bakar itu diberikan di jalan Allah, yang ditinggalkan disisakan hanya Allah dan Rasulnya Muhammad. Dan sebagian daripada kaum muslimin ada yang bahkan minta udzur untuk tidak ikut ke peperangan Tabuk ya, dengan berbagai macam alasan. Nabi hanya menghukumi yang lahiriahnya, yang zahir. Walaupun mereka minta maaf, dan di antara mereka ada yang dihukum Allah Ta'ala. Itu dikisahkan dalam Al-Quran, 3 orang yang mendapatkan hukuman dari Allah sebagai bentuk diterima taubat mereka. Adapun yang lain dengan alasan-alasan yang membuat mereka berani berbohong kepada Nabi, tapi semua itu menjadi pelajaran untuk orang-orang setelahnya, bahwasannya apa yang disampaikan dan didatangkan oleh Nabi untuk membuktikan keimanan seorang tersebut sampai ke level yang sempurna ya, dia tidak akan hanya sebatas pengakuan atau ucapan belaka, tapi harus ada tanda dan alamat. Di antara sahabat Rasulullah yang bernama Harithah bin Nu'man, suatu ketika ketemu sama Nabi, Nabi tanya, "Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana keadaanmu hari ini, wahai Harithah?" Jawabnya, "Asbahtu mu'minan haqqan." Ya Rasulullah, hari ini aku betul-betul beriman secara hak. Keimananku betul-betul kepada Allah. Maka dikatakan Nabi, "Inna likulli haqqin haqiqah, fama haqiqatu iman." Di setiap pengakuan, di setiap hakikat ada tandanya. Apa tanda hakikat keimanan, pengakuan imanmu ini? Maka dijawab oleh Harithah, dan Nabi Allah, "Azafat nafsi anid dunia." Aku mendapatkan diriku terhadap urusan dunia ini benci. Betul-betul benci. Kalau bencinya di mulut, ketika dihadapkan kepadanya dunia jadi cinta lagi, berarti itu cuma pengakuan yang dusta ya, bukan yang sebetulnya. Anda benci sama dunia, sodo ke duit, timo, nah itu bohong ya. Fa ashartu lail, hingga aku di malam hari itu menghidupkan malam dengan ibadah. Dia mulai mendekatkan diri dan hatinya pada Allah waktu malam. Wa adma'tu nahari, kalau di siang hari aku berpuasa, lebih senang dengan urusan akhirat, tidak lagi peduli sama masalah dunianya. Wa ka'anni andur ila ahlil jannah kaifa yatazawaruna fiha, seolah-olah aku diperlihatkan Allah terhadap penghuni surga, mereka itu saling menyapa, saling ketemu, saling bertatap, saling bersilaturahim. Padahal tidak ada penghuni surga itu, belum ada yang masuk surga, tapi sudah Allah lihatkan pada imannya ini Harithah, sahabat Nabi ini, Harithah bin Nu'man, seperti beliau itu menyaksikan
penduduk surga itu, dan beliau merasa sudah di dalam surga, saling menyapa satu sama lain, saling bersilaturahim satu sama lain. Orangnya masih hidup. Wa ka'anni andur ila ahlin nar kaifa yata'awawna fiha. Ketika aku melihat penghuni neraka, mereka itu pedih, tersiksa, kesakitan. Yang itu yang kudapatkan, yang kulihat. Ini berarti ranahnya sudah iman. Yang bermain ini bukan lagi fisik, bukan lagi mata secara zahir. Ya, matanya sudah bukan lagi mata kasat mata, tapi mata hatinya yang bermain, ruhnya yang sudah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Akan dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, orang yang betul-betul mendapatkan cintaku kepada dirinya, hamba itu matanya juga menjadi mataku, telinganya menjadi telingaku, tangannya menjadi tanganku, kakinya menjadi kakiku. Bukan artinya Allah seperti bagaimana makhluk, ada mata, telinga, ada kaki, ada tangan, bisa menggapai, bisa melangkah. Enggak, itu kiasan. Maksudnya matanya sebagaimana mataku, kata Allah, dia kujaga pandangannya dari yang tidak aku sukai. Tangannya tanganku, dia tidak melakukan atau menggapai apa yang tidak kusukai. Kakinya kakiku, langkahnya langkahku, dia tidak melangkahkan kaki ke tempat yang tidak kusukai. Artinya dijaga sama Allah. Nah, itulah tasarruf ruh iman yang sudah sempurna. Di dunia ini hanya terlihat sebagai fisiknya saja, tapi dia punya ruh, hatinya, jangkauannya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ini orang yang betul sampai kepada hakikat iman. Di dalam pengakuan ada tanda dan alamat. Kalau yang bertanya kepada Haritha adalah Nabi, tidak mungkin Nabi bisa ditipu. Ya, meskipun Nabi tahu itu, walaupun orang itu menipu, pasti ada yang mengabarkan kepada Nabi. Ya, ini orang cuma di mulut aja, di hatinya lah lain. Sebab itu dalam Al-Quran ada surat Al-Munafiq. Orang yang mengaku di mulut, lain di hati. Sifatnya seperti ini. Yang ngabarin Allah langsung kepada Nabi. Walaupun zahirnya mereka mengatakan cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, tapi ketika diajak untuk jihad fisabilillah, mereka mundur. 700 orang di dalam peperangan Uhud dari 1.300 mundur. Munafik. Ketika mereka diajak untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, peperangan Tabuk nih, yang beriman sempurna mengeluarkan, tapi orang-orang munafik tidak mau mengeluarkan, tidak mau ikut. Bahkan mereka menghalangi orang untuk tidak mengeluarkan hartanya. Humul ladzina yaqulun la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaqu. Mereka lah orang-orang yang mengatakan jangan keluarkan sedekah infak kalian kepada orang-orang yang ada di sisi Nabi atau kepada Nabi, mengikuti apa yang diminta oleh Nabi, mengeluarkan harta sampai mereka bubar, sampai mereka itu putus asa lah ibaratnya, tidak mendapatkan, akhirnya mereka bubar. Nabi itu dijelaskan semua sama Allah, jadi tidak ada yang tertutup bagi Nabi kita. Cuma Nabi ingin memberitahukan kepada diri kita sehingga kita bisa mengambil pelajaran sebagai umatnya terhadap iman kita kepada Al-Quran yang berkaitan dengan apapun itu. Selama perkaranya ada keterikatan dengan Allah, selama perkara yang kita lakukan memiliki keterikatan dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka disitulah kita, jika ingin membuktikan keimanan kita ini betul-betul levelnya on the way sempurna atau mundur jauh, maksudnya cuma sebatas di mulut, ya, hanya di batas mulut saja. Ketika Harisah menjelaskan ini, maka kata Rasulullah, "Sarta falzam." Lalu Nabi mengatakan, "Abdun nawwarallahu al-iman fi qalbih." Ini hamba hatinya sudah dipenuhi cahaya keimanan yang hakikat. Itu betul-betul sempurna imannya ini Haritha, sehingga dia menyaksikan apa yang tidak bisa disaksikan umumnya orang. Melihat orang penghuni, mereka penghuni surga saling bersapa,
melihat para penghuni neraka tersiksa. Padahal dua-dua tempat itu belum ada penghuni, tapi dia sudah dibukakan karena sempurna imannya, karena sudah terang benderang hatinya, mata batinnya, sehingga dia menyaksikan apa yang tidak bisa dilihat oleh umumnya orang. Maka kata Nabi Muhammad SAW, jaga daripada apa yang bisa melunturkan, menghancurkan apa yang kau dapatkan dari kesempurnaan iman. Apa yang bisa melunturkan iman kita? Tidak lain maksiat. Ya. Pelanggaran terhadap hukum Allah, perintah Allah, syariat yang didatangkan Allah melalui Nabi, itu yang menggugurkan, yang merontokkan kesempurnaan, upaya menyempurnakan iman kita. Hingga ada bahasa iman itu seperti air pasang surut. Ya kalau maksiatnya lebih banyak daripada taatnya, surut terus nih, tidak pasang-pasang. Tapi kalau perintah Allah dijaga betul, tidak disepelekan, betul-betul diamalkan, semata mengharap ridha Allah, nah itu terus imannya. Tidak ada surut-surutnya. Emas itu walaupun turun harga tetap dikatakan naik. Harga emas sekarang berapa? Katakanlah 1 juta 1 gram. Ya, katakan 1 juta. Turun harga emas. Jadi 900.000. Itu tetap dikatakan naik. Karena dari awalnya 800.000. Dari sebelum 800, 700. Dari sebelum 700, 6, 5, 4, 3. Dari yang kecil kita mungkin ngalami 1 gram itu cuma 50.000. Sekarang 1 juta. Walaupun besok turun 500.000, tetap dikatakan masih tinggi. Dari 50.000 rupiah harganya. Iman seperti itu. Turun-turunnya iman tetap dia dikatakan naik. Beda kalau di bawah 0, minus sudah. Setelah 1 di bawah 1, minus 1, minus, nah itu betul-betul kurang itu namanya. Iman seseorang dikatakan itu tetap naik, apalagi kalau keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi. Lalu minta doalah ini Haritha kepada Rasulullah saat dikumandangkan panggilan jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, du'ullah li bisyahadah, doakan aku mati syahid. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah di dalam peperangan, beliau naik kuda. Ketika melangkah ini menuju arah musuh, kuda beliaulah Haritha yang pertama keluar. Yang pertama menghadapi musuh, dia dan kendaraannya. Yang pertama syahid, dia dan kendaraannya. Yang pertama mati. Karena kesungguhan yang diucapkannya. Di antara sahabat yang lain ada yang minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aneh syahid di jalan Allah dengan anak panah itu nusuk ke tenggorokan. Kata Rasulullah, kalau memang yang kau ucapkan sungguh-sungguh, ya, maka engkau akan mendapatkan. Kalau memang imanmu sungguh-sungguh terhadap apa yang kau ucapkan, kau harapkan, kau inginkan, itu anak panah, busurnya itu kena di lehermu, betul-betul Allah akan mewujudkan. Ternyata betul. Sudah selesai peperangan, Nabi periksa setiap jenazah-jenazah dari sahabat. Dilihat, ini sudah tertutupi dengan debu-debu tanah yang ada, tapi busur panahnya melekat di tenggorokan, di leher sebagaimana yang dimintanya. Titiknya itu ditunjuk sama dia permintaannya dan dikabulkan sama Allah. Ya Allah betul melihat kesungguhannya untuk mendapatkan syahid. Sempurna imannya itu, tanda yang dia dapatkan itu menunjukkan kesempurnaan akan imannya. Maka ini Haritha pun mendapatkan syahid yang dimintanya. Kembali Nabi dan kaum muslimin ke Madinah, disambut dan berjumpa dengan ibunya Haritha. Bertanyalah kepada Rasulullah, aina ibni Haritha? Anakku di mana? Haritha, wahai Rasulullah. Nabi menenangkan sang ibu. Sabar, tenang. Ya. Anakmu syahid di jalan Allah. Ya Rasulullah, anakku mana Haritha?
Dan Nabi kan sudah kujelaskan, anakmu syahid, sabar aja. 3 kali ditanyakan lagi sama sang ibu, ya Rasulullah, anakku harita mana? Kalau pertanyaannya berkali-kali itu seolah-olah ini orang terhadap jawaban itu percaya dan tidak percaya, atau pengen minta satu kepastian. Sampai 3 kali bertanya, kan sudah kujawab, kata Nabi. Bukan itu yang kumaksudkan. Ya Rasulullah, anakku di mana? Di surga atau bukan di surga? Nah, itu maksud si ibu tadi. Bilang Nabi, anakmu tidak ada di surga. Kalau di surga ya Rasulullah, anak bakal menjadi seorang ibu yang paling senang. Tapi kalau di luar surga, aku akan mati, aku akan menangisi, meratapi anakku sampai aku mati. Akan kutangisi keadaannya kalau memang tidak dia masuk. Anak bukan di surga. Tapi kata Nabi SAW, bahwasannya anaknya ada di jannatu fi jinan, di banyak surga. Jadi paling tingginya surga, paling tingginya surga. Surga itu kan punya rating, punya tingkatan. Ya, paling bawahnya surga namanya jannatul na'im. Ada lagi di atasnya jannatul ma'wa, ada lagi namanya jannatul adan, ada lagi paling tingginya Firdaus. Nah, disitulah posisi anakmu. Di surga, semua surga, kata Nabi. Karena orang yang berada di surgatul firdaus, paling tingginya tingkatan surga, dia bisa kemana surga di bawahnya ini kan. Tapi yang di bawah nggak bisa ke atas. Nah, yang dia di surga paling rendah, nggak bisa ke atasnya sampai ke tingkat firdaus nggak bisa. Tapi yang berada di firdaus bisa singgah ke bawahnya, itu mengikuti daripada tingkatan amal kita. Ya, seberapa banyak, seberapa ikhlas, seberapa kuat iman kita dan amalan kita, disitulah Allah akan meletakkan manusia tersebut di dalam surganya. Dan paling tingginya surga adalah firdaus, dan itu yang didapatkan oleh harita karena kesempurnaan iman yang dimiliki, yang didapatkan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan Nabi, para anbiya al-mursalin, surganya di firdaus. Satu orang tanya, Thauban, sahabat Thauban, nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sampai kurus badannya, sampai kering, sampai pucat wajahnya, perihal cuma takut aja nanti setelah kehidupan dunia ini, aku ini sama engkau nggak bagaimana di dunia. Nabi pun tidak bisa menjawab pertanyaan daripada Thauban maula Rasulullah SAW. Allah yang memberikan jawaban. Allah yang memberikan jawaban untuk pertanyaan Thauban. Dia memikirkan, kalau saat ini aku bersama Nabi, tapi setelah mati nanti di akhirat, apakah aku sebagaimana saat ini bersama Nabi? Nah, itu membuat dia nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, nggak nafsu makan, cuma mikirin itu aja. Suatu ketika ketemu Nabi, lihat Nabi, kenapa kurus gini? Sakit? Enggak sakit. Cuma anak kepikiran aja. Kepikiran nanti di akhirat anak ini berdampingan dengan engkau atau tidak. Itu aja yang aku pikirkan. Nah, Nabi bingung mau jawabnya. Turunlah firman Allah, "Mayutillahu rasulahu fa ulaika alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhadaa'u shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mereka lah akan mendapatkan nikmat dari Allah, dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Di mana? Di Firdaus lah. Jadi modalnya cuma taat sama Allah, taat kepada Nabi, jalankan apa yang Allah datangkan, jalankan apa yang Nabi ajarkan, insya Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang melunturkan keimanan seorang itu adalah maksiat yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, kun ma'al haq bila khalq wa ma'al khalqi bila nafs. Jadilah kamu bersama Allah tanpa ada yang mengganggu. Artinya fokus kamu kepada Allah, ya sudah sama Allah, jangan libatkan makhluk. Nah, sholat ya udah sama Allah,
mengeluarkan harta, ya udah sama Allah, kagak usah sama selain Allah makhluk. Berbuat baik kadang minta puji orang, berbuat baik kadang minta disebut-sebut namanya. Jangan, berarti kita melibatkan dalam urusan kita sama Allah ada makhluk yang lain. Allah ya udah Allah, kagak usah ada yang lain. Dan ketika kamu bersama makhluk, jadikanlah dirimu ketika bersama makhluk tanpa ada nafsu, hawa nafsu, keinginan, keinginan yang membuat kamu bisa mendapatkan kerugian sendiri. Sama teman duduk sama orang yang banyak harta, timbul pengen kaya. Teman sama orang yang punya kendaraan, timbul pengen keinginan ini. Enggak, sama manusia ya udah, duduklah sama dia tanpa ada hawa nafsu yang membelenggu. Kalau sama Allah jangan ada urusan kepada ibadah yang kita kerjakan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara magalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu yang menunjukkan sempurna iman seseorang di dalam keimanannya kepada Allah, kepada Nabi Rasul, kepada kitab-kitabnya dan semua rukun iman yang ada, hingga yang terakhir kepada qada dan qadar, baik dan buruk, dan telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pemahaman insyaallah, menjadikan kesempurnaan untuk kita iman kita, menjadikan perkumpulan tambah berkah, menjadikan insyaallah nanti kita pada malam ini membukakan kebaikan banyak dari Allah untuk kita, dan membukakan maghfirah dari Allah untuk kita, membukakan pintu rahmat seluas-luasnya dari Allah untuk kita, mendatangkan keberkahan untuk sahibul bait, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita insyaallah. Allah jadikan apa yang kita lakukan selama ini bulan suci Ramadan semata untuk Allah Subhanahu wa taala, ridha, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahagiakan Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah jadikan semua amal ibadah kita ikhlas, dan Allah menilainya memang betul-betul ikhlas, tidak ada kaitan selain Allah. Amin ya rabbal alamin. Hasanah barakana fi hadhihi lailah mubarakah Ramadan ila asyam ya wa al-atam wa bahmina wa Ramadan qulubina kulla qadri min dunya wa kulla mahalil khalqi min bina ila ma'siyatik أجمع لطاعتك يا قلبي وبين تحب معرفتك الخاص ومحبتك الخالصة الله رضا والعفو عن مقدار الله بها وحسن الخاتمة صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak Dr. Syarif Misbah Syekh atas apa yang telah beliau sampaikan. Berkaitan dengan tanda-tanda cinta di antaranya. Karena ada akan menambahkan saudara ingat dengan kalamnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah bila mengatakan innal muhibban liman yuhibbu muti'un. Sebenarnya seorang pecinta itu akan mengikuti siapa yang dia cintai. Sebagaimana tadi dicontohkan seorang sahabat Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat lainnya, ketika mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih mereka cintai daripada keluarga, harta, bahkan jiwa mereka sendiri. Nah, tentu kita masyaallah hadirin belajar dari apa yang sudah kita dapatkan nasihat pada malam hari ini. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh bukti, dan cinta itu tidak hanya sebatas daripada lisannya. Kita ngomong aku cinta sama Nabi, tapi apa yang dibawa Nabi tidak pernah kita lakukan. Kita cinta sama Allah, tapi kita melanggar apa yang Allah perintahkan sama kita. Jadi cinta itu tidak bertolak belakang. Cinta itu tidak bertolak belakang dengan apa atau siapa yang kita cintai. Nah, mudah-mudahan cinta kita cinta yang hakiki, cinta yang benar-benar cinta yang dilandasi dengan bukti kecintaan kita kepada Allah, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Begitu juga dengan kita cinta kepada Nabi, dengan kita membuktikan lakukan apa yang dibawa oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan kepada Thauban, anta ma'a man ahbabta, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan, atau al-mar'u ma'a man ahab, kau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Kita kalau nak ngukur amal gitu, sebagaimana sahabat nak ngukur amalnya dengan Nabi, mereka sadar, apalagi kita dengan sahabat baik,
Kalau langit sama bumi kali. Tapi modal kita mahabbah, cinta. Nah, cinta inilah yang bisa mengumpulkan kita bersama siapa yang kita cintai. Mulai kita cinta dengan guru-guru kita, cinta dengan orang saleh, yang mereka itu bersambung cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan cintanya bersambung dari Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutup, sering kita pernah dengar dari guru kita juga Habib Faris sudah mengatakan paling cepat untuk sampai kepada Allah dan mendapatkan kecintaan Allah, maka pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Pintu untuk mendapatkan kecintaan Allah itu melalui Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita itu ngaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita untuk mendapatkan kecintaan Nabi? Maka jalannya adalah para keturunan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh yang mereka itu sampai pintunya kepada Nabi SAW. Kita tidak baca jalan dewek, maka jangan pernah jauh dari guru-guru kita, orang-orang soleh yang mereka itu menanamkan kecintaan kepada diri kita untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi seorang pecinta yang sejati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Syarif buat kita semua. Dan sekali lagi jazakumullah khairul jazak kepada Sahibul Bait akhina Faisal yang menjadi tuan rumah pada malam hari ini. Insyaallah berkah, turun hujan. Ya, alhamdulillah hujannya setelah kita hadir. Insyaallah ini menjadi bukti, menjadi alamatul qabul atas apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan alhamdulillah malam ini kita khatam. Insyaallah mudah-mudahan malam-malam berikutnya pun kita bisa khatam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Allahumma amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أشرفنا على ما أشرفنا فاتب علينا